خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada al-hadits tsamin wal ishrun, yaitu hadis yang ke-28. Hadis ini sama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat setelah sholat subuh. Sama seperti kita setelah menjalankan ibadah subuh ini. Hanya Rasulullah tidak selalu setelah sholat subuh menyampaikan nasihat. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Takut al-malalu indakum, takut ada rasa bosan yang dihinggapi oleh para sahabat. Yang mesti mengingatkan nasihat untuk disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Kamis, itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di hari Kamis, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu selalu mengingatkan, ya Rasulullah nasihah, ya Rasulullah nasihah, ya Rasulullah jangan lupa nasihat. Lalu kemudian fastazidni ya Rasulullah, tambah terus ya Rasulullah, tambah terus ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, tidak akan aku tambah, aku takut engkau terhinggap al-malal. Al-malal itu kebosanan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Hadis yang ke-28 ini berbunyi, An Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abi Najih al-Irbadi bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah di pagi hari itu memberikan nasihat kepada kita yang menggetarkan hati. Wa zarafat minhal uyun, yang menjadikan mata meneteskan airnya. Faqulna ya Rasulullah, kami kemudian bertanya kepada Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasul, kok ini kayak nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka wasiatilah kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala usikum bitaqwallah. Aku wasiat kepada kalian semua bitaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, dan taat mendengarkan. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun kalian sedang dipimpin oleh orang biasa. Dalam bahasa Arab abdun itu bisa diartikan dengan hamba sahaya. Taat dan dengarkanlah walaupun engkau dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum, sungguh orang-orang yang akan hidup di antara kalian setelah ini, fasayara ikhtilafan katsiran, akan melihat banyak sekali perbedaan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka peganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah dengan gigi gerahammu, artinya peganglah kuat-kuat nasihat ini. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah dengan hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kebiasaan para sahabat itu ketemu dengan Rasulullah itu selalu minta nasihat.
Satu, kalau nggak minta doa, dua, minta nasihat. Budaya ini masih dipegang kuat sampai saat ini oleh orang-orang Arab. Maka ketika mereka ketemu dengan syekh, itu selalu mengatakan, ausini. Ausini itu nasihatilah aku ya syekh. Kalau kita cenderung ketemu kiai, mohon doanya. Tapi lupa untuk meminta mohon nasihatnya. Padahal bisa jadi nasihat itulah yang akan merubah perilaku kita. Nasihat itulah yang akan merubah ad-du'a bil hal, doa dengan perilaku. Kita ini kadang cenderung doa hanya dengan lisan, tetapi meninggalkan doa bil hal, yaitu doa dengan perilaku. Bisa jadi kita hadir di salat subuh berjamaah, ini bagian doa kita kepada Allah bil hal. Bisa jadi tidak mengucapkan dengan lisan, tetapi ini sudah menunjukkan doa kita dengan perilaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa bil hal ini bisa dicapai dengan nasihat-nasihat. Apa nasihat yang pertama? Rasulullah menyampaikan, usikum bitaqwallah. Aku nasihati kalian, aku wasiati kalian semua bittaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah. Derajat paling rendah takwa itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa secara individu, kita semua yang tahu. Takwa apa yang harus kita lakukan, kita semua yang tahu. Maka dengan muhasabah kita tahu takwa mana yang harus kita tingkatkan. Sekarang yang perlu kita muhasabahi bersama adalah takwa secara komunitas, takwa secara kebersamaan. Terutama pada saat ini adalah bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang perlu kita waspadai adalah banyak masyarakat kita kemudian yang merayakan hari kemerdekaan ini dengan berbagai macam lomba-lomba. Tetapi terkadang hanya karena ketidaktahuan, lomba-lomba itu mengandung unsur judi. Padahal unsur judi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, hal yang memabukkan, judi, menyembelih bukan atas nama Allah, mengundi nasib, itu adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bahagia menurut standar syariat, bukan standar duniawi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa harus kita singgung masalah judi? Karena ini bentuk ketakwaan komunitas, ketakwaan bersama. Coba kita ingat-ingat bersama. Mungkin kita sudah tahu pelajaran ini. Dan ini bukan untuk hanya kita, tetapi untuk masyarakat kita. Jalan santai berhadiah, itu kalau tidak hati-hati akan menjadi judi. Kalau ada kupon yang dijual, hasil dari pembelian kupon dikumpulkan untuk hadiah. Maka bentuk jalan santai itu sebagai bentuk dari perjudian. Lomba yang kemudian ada daftar administrasi. Dari pengumpulan daftar administrasi itu dijadikan sebagai hadiah. Maka itu juga bagian dari perjudian. Definisi judi menurut syariat adalah mengumpulkan harta secara bersama-sama, lalu menyepakati permainan
untuk memperebutkan harta tersebut. Maka satu, mengumpulkan harta bersama-sama, menyepakati permainan untuk mendapatkan harta yang dikumpulkan tadi. Maka itulah yang disebut dengan perjudian. Maka lomba-lomba yang hadiahnya tidak disiapkan oleh pihak ketiga, tetapi disiapkan dari uang pendaftaran, itu bentuk dari perjudian. Tidak usah jauh-jauh di bulan Agustus. Sekarang banyak toko-toko kelontong, itu ada mainan yang boneka itu dengan memasukkan uang 5.000 atau 10.000. Kalau dia beruntung, dia dapat boneka atau rokok. Kalau tidak beruntung, maka uang 5.000 akan hilang. 5.000 akan hilang. Itu juga bagian dari perjudian. Pris-prisan di sekolah-sekolah SD yang walaupun harganya 1.000, 2.000, pris-prisan yang kalau yang mereka beli ada nomornya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Oh, nomor 15. Oh, hadiahnya pistol-pistolan. Tapi kalau nggak ada nomornya, maka hilanglah uang 1.000 atau 2.000 itu. Ustadz, itu kan harta kecil saja. Hanya biasa untuk senang-senang saja. Kecil ataupun besar, itu tetap dinamakan judi. Kecil ataupun besar dinamakan judi. Game online. Game online itu ternyata orang tidak akan bisa masuk ke tempat game itu kalau dia tidak membeli token atau membeli diamond atau paketan atau senjata lah namanya. Kalau dia sudah top up membeli senjata untuk ikut perang di dalam game itu, maka dia menang. Kalau menang, dia akan mendapatkan poin-poin itulah yang dicairkan menjadi uang. Maka jangan sampai orang tua bangga dengan anaknya mendapatkan penghasilan setiap bulan sekian juta. Lihat dulu apa yang dilakukan. Kalau jual beli online, sah. Reseller, sah. Jasa, iklan, sah. Editing, sah. Tapi kalau pertandingan, yang pertandingan mensyaratkan dia bayar dulu, maka itu bagian dari judi. Yang kita kenal judi itu kan menebak angka. Ada 4 angka, kemudian ditebak mungkin 1, 2, 3, 4. Kalau nebak 2 mendapatkan sekian, kalau tertebak 4 mendapatkan sekian. Itu seperti SDSB yang dulu pernah ada di negara kita. Itu bagian dari judi. Namun sekarang tidak dengan permainan tebak angka, tetapi dengan permainan real untuk menang pada sebuah arena pertandingan yang disebut dengan judi online. Berbagai macam bentuknya. Masuk ke mal-mal, pertandingan-pertandingan yang biasa itu juga banyak sekali bentuk perjudian. Pasar malam yang kemudian ada melempar lingkaran. Kalau kena botol angkanya berapa, kalau nggak kena maka hilanglah uang tersebut. Itu juga bagian dari judi. Apa yang dipesankan oleh Allah di dalam perjudian ini? Allah menyatakan fajtanibuhu. Apa fajtanibuhu itu? Jauhilah. Bukan janganlah engkau lakukan. Bukan tinggalkanlah. Tetapi jauhilah. Artinya apa? Fajtanibu itu berasal dari kata jambun. Jambun itu janibun. Artinya berada di sisi. Kalau ditambahi tak, sisi yang jauh. Artinya jauhilah jangan sampai ditoleh. Jauhilah jangan sampai dilihat. Jauhilah jangan sampai dikerumuni. Kalau ada unsur perjudiannya, dilihat saja jangan. Jauhilah. Sebab kalau orang main judi kemudian dilihat, tambah seru. Tambah dia mengeluarkan uang terus. Kalah merasa gengsi. Ketika gengsi, terus uangnya keluar. Maka pesan Allah, fajtanibuhu, jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang
berbahagia. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya ingin menjadikan di antara kita rasa benci dan rasa permusuhan karena perbuatan khamr dan judi. Ini tujuannya setan. Tujuannya setan hanya ingin menjadikan rasa benci, rasa permusuhan. Kemudian dari rasa benci dan permusuhan ini menjadikan setan menghalangi dari zikir kepada Allah, menghalangi dari sholat. Para ulama memahami begini. Orang yang melakukan minum khamr atau melakukan perjudian akan sulit zikir kepada Allah. Akan sulit istiqamah melakukan sholat. Fahal antum muntahun, apakah sudah engkau selesaikan? Apakah sudah engkau berhenti dari perbuatan itu? Kenapa? Ingat Allah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak sering ingat Allah, mungkin kita tidak bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Menjaga sholat 5 waktu tetap terjaga, itu penting sekali. Bisa jadi hidup kita akan lalai kalau kita tidak menjaga sholat. Menjadi hamba-hamba Allah yang melupakan akhirat. Maka menjaga zikir kepada Allah, menjaga sholat, itu menjadi pokok di dalam bingkai tanha anil fahsya'i wal munkar, melarang diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau ada orang yang masih melakukan perjudian, biasanya sholatnya berat, zikir kepada Allah juga berat. Padahal ini menjadi tonggak kita bersama. Mungkin pesan ini bukan untuk kita yang sedang duduk di sini. Tetapi pesan ini sebagai bentuk ketakwaan komunitas agar bisa kita sampaikan kepada masyarakat di tengah kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau RT RW kita yang terkadang melakukan itu dengan tidak sadar. Tidak tahu. Coba yang kita lihat di mal-mal itu. Yang terkena perjudian itu rata-rata adalah keluarga muda. Yang baru bangkit ekonominya, lalu kemudian ke mal kena judi. Bukan sengaja, tapi karena tidak tahu. Akhirnya melakukan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita sebagai masyarakat muslim, untuk menjaga ketakwaan, tidak hanya ketakwaan kita saja, tetapi juga ketakwaan kita secara komunitas. Kita bertanggung jawab untuk mengingatkan itu. Ada perlombaan. Gimana? Dari mana hadiahnya? Oh, hadiahnya dari pihak ketiga. Orang yang tidak ikut lomba. Oh, berarti ini halal murni. Tapi kalau hadiahnya diambilkan dari mengumpulkan tadi, maka ini bentuk dari perjudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah juga menyampaikan kepada sahabat yang menunggangi kuda, ayo siapa yang paling cepat sampai gunung depan itu. Yang paling cepat diberi hadiah oleh Rasulullah. Kalau seperti ini, itu namanya ju'alah. Ju'alah adalah sayembara. Rasulullah tidak ikut lomba, tetapi menyepakati sahabat untuk bisa menaiki kuda dengan cepat. Nah, ini diperbolehkan. Siapa yang hafal Quran paling cepat, akan aku umrohkan. Tapi dia tidak ikut. Tapi kalau anggota penghafal Quran saling mengumpulkan uang, siapa paling cepat berangkat umroh dengan uang ini. Nah, itu walaupun hafal Quran, baca Quran, tetap hukumnya judi. Karena yang dihukumi adalah uangnya. Aktivitasnya, dia boleh menghafal Quran, dia boleh membaca Quran. Tetapi mendapatkan uangnya, itulah proses yang haram di dalam Islam. Maka pesan yang pertama disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah.
Takwa secara individu, juga takwa secara komunitas. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Wajib kita itu taat kepada pimpinan, walaupun pemimpin itu lebih muda dari kita. Lebih muda dari kita secara umur atau secara pangkat. Kalau dia diangkat menjadi pemimpin, kita wajib taat selama tidak maksiat kepada Allah. Jadi kalau pimpinan kita, ketua RT kita, ketua RW kita, walaupun penduduk baru 1 tahun, kalau disepakati dia menjadi pemimpin, kita wajib taat. Walaupun lebih muda dari kita. Dan ini tidak mudah. Taat kepada orang baru, masih muda, apalagi masih anak muda, masih anak-anak. Tapi itulah kalau sudah disepakati menjadi pemimpin, selama kebijakannya tidak maksiat kepada Allah, kita wajib taat. Maka dari itu kemudian para ulama menasihati untuk menghilangkan kesombongan, sebisa mungkin mencari ilmu itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tetapi juga mencari ilmu kepada orang yang lebih muda. Ini cara untuk menghilangkan kesombongan. Sehingga ketika dia sombong dengan ilmunya, sombong dengan derajatnya, ingatlah bahwasanya Anda pernah mengambil ilmu, belajar ilmu kepada orang yang lebih muda. Makanya kemudian ada sanad itu kemudian ngambilnya dari yang tua-tua. Tapi disunahkan ngambil yang lebih muda. Sebagai muhasabah agar tidak terjadi sombong di dalam dirinya. Pesan yang terakhir adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin, yaitu pengganti-penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajidi. Maka peganglah itu dengan kuat. Rasulullah menyatakan, peganglah sunnahku, peganglah perintah-perintahku dan perintah-perintah para khulafa. Kalau sekarang tidak ada khulafa, berarti para ulama. Yang ulama itu benar-benar mengantarkan kepada Allah. Tentu bukan ulama dunia, tetapi ulama yang mengantarkan kepada Allah. Dan sunnahku adalah perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Ali itu bertanya kepada Sayyidatuna Fatimah. Inilah yang menjadikan Sayyidina Ali itu menjadi sahabat paling pintar dan sahabat paling bijaksana. Selalu bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah jika ada masalah seperti ini?" Yang hadis itu berbunyi, "Wahai Fatimah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia masuk rumah dalam kondisi marah, dalam kondisi capek, setelah perjalanan jauh?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Wahai Ali, begini yang dilakukan oleh ayahku ketika masuk rumah dalam kondisi capek dari perjalanan jauh, atau dalam kondisi tidak sabar, ada marah. Ketika masuk rumah, itu dipeluk oleh ibuku. Lalu kemudian didudukkan oleh ibuku. Setelah didudukkan, diambilkan minum. Setelah minum, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah marahnya." Peristiwa ini hampir sama dengan hadis Rasulullah di peristiwa yang lain. Ketika kalian marah berdiri, maka duduklah. Ketika masih marah dalam kondisi duduk, tidurlah. Di dalam hadis yang lain, ketika kamu marah, maka berwuduklah. Artinya berwuduk, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Ali tahu, oh ternyata begitu akhlak Rasulullah ketika masuk rumah, masih dalam kondisi capek, payah, atau dalam kondisi agak marah, maka beliau datang, duduk, kemudian minta minum, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dengan standar syariat. Kalau pesan tadi la'allakum tuflihun,
Bisa jadi kita yang merayakan 17 Agustusan itu bisa jadi bahagia juga dengan bentuk perjudian. Tetapi kan standar kebahagiaan dunia, bukan standar kebahagiaan syariat. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana kita itu bahagia standar syariat, sehingga bahagianya di dunia juga bahagia di akhirat. Inilah pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu, yaitu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh kepada para sahabat-sahabatnya. Yang terakhir, jauhilah tentang kebid'ahan. Bid'ah itu adalah hal-hal yang baru. Sering saya sampaikan di sini, bid'ah itu yang urusannya dengan peribadatan. Kalau ada ibadah baru yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah bid'ah. Kalau ada perbuatan yang ada syarat rukunnya, maka itu adalah bid'ah. Jadi indikator utama bid'ah kalau ada syarat rukun. Syaratnya harus sekian, rukunnya harus sekian. Tidak ada di dalam ajaran Rasulullah, maka itu bid'ah. Salat jelas syaratnya, jelas masuk waktu salat. Syaratnya dia sudah balik. Syaratnya Islam ada syarat-syaratnya, rukunnya harus dimulai dengan takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Maka syarat-syarat salat, rukun-rukun salat itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada syarat dan rukun bukan dari Rasulullah, maka pastikan itu adalah bid'ah. Tapi kalau hanya zikir biasa yang tidak disyaratkan ada hitungan, maka itu boleh-boleh saja. Karena itu ibadah mutlaqah, ibadah yang tidak terikat. Ya, baik, itu yang dapat kami sampaikan. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa bidah itu, setiap bidah adalah dolalah. Artinya sesat. Ada istilah bidah hasanah. Ya mungkin berkaitan dengan sholat tarawih Sayyidina Umar. Mohon penjelasan, Dok. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini penjelasan. Bid'ah menurut hadis ini yang saya baca ini adalah bid'ah dolalah. Bid'ah dalam artian ibadah. Di dalam hadis yang lain itu ada bid'ah, tetapi dalam bahasa Rasulullah tidak dinamakan bid'ah, tetapi dinamakan sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Maka itu dinamakan oleh para ulama setelahnya dengan nama bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah. Nah, bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hubungannya dengan muamalat, sudah, kalau itu baik, tidak bertentangan dengan kaidah Islam, maka boleh. Bahkan ada yang menyatakan wajib. Di antaranya adalah mempelajari ilmu nahwu, mempelajari balaghah, itu menjadi wajib. Di zaman Rasul tidak ada yang belajar, tetapi itu menjadi baik, menjadi dalam bahasa Rasulullah sunnatan hasanatan. Bahasa ulama Izzuddin bin Abdussalam itu membahasakan dengan bid'ah wajibah. Jadi ada yang mengatakan bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah, bid'ah muharramah. Adapun salat tarawih itu kenapa tidak dikatakan bid'ah dolalah? Karena salatnya tetap menggunakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat rukunnya
itu tetap petunjuk Rasulullah. Dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Bacaan di dalam sholat tetap. Yang berbeda apa? Jumlah rakaat. Jumlah rakaat yang diajarkan atau dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu 20 rakaat. Ditambah witir jadi 23. Maka ini dianggap sebagai bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i, bid'ah mandubah menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Maka ini dinamakan bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Hasanahnya mengajak orang-orang ikut sholat berjamaah bersama-sama dengan 20 rakaat. Karena tidak dipastikan jumlah rakaat tarawih itu. Yang pasti adalah panjangnya. Jadi tidak diriwayatkan Rasulullah itu sholat sekian rakaat, tidak. Tidak diriwayatkan, tidak. Tetapi panjangnya iya. Ada yang sampai setengah malam. Ada sampai sepertiga malam. Ada sampai hampir sahur. Itu sholat Rasulullah. Artinya, sholatul lail, sholat tahajud, sholat tarawih, itu tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Sama dengan zikir astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tidak ditentukan jumlahnya. Kecuali hadis-hadis yang menentukan seperti man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setelah subuh, maka dia terbebas dari sihir di hari itu. Maka ada orang yang mau nyantet, kalau orang ini sudah baca itu, Rasulullah menjamin tidak akan kena sihir. Hitungan ini berasal dari Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu hitungan dari Rasulullah. Maka sebisa mungkin kita mengikutinya. Kalau tidak masalah. Tapi kalau jumlah rakaat memang tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama Ahlul Madinah itu menambahkan sampai 36. Dengan witir menjadi 39. Karena berebut pahala. Enak sekali orang Mekah sholat 20 rakaat setiap 4 rakaat tawaf 7 kali. 4 rakaat tawaf 7 kali. Ini yang dinamakan tarawih. Sementara di Madinah tidak bisa tawaf, maka kita tambah rakaatnya. Jadi tidak dinamakan bid'ah kalau itu masih dalam ruang lingkup syarat dan rukun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salam berarti dia ibadah mustaqillah, ibadah lagi, yaitu sholat. Salam ibadah lagi. Kita boleh kok sholat dari isya sampai subuh, sampai 100 rakaat umpama, boleh. Tetapi tidak mengikuti anjuran Rasulullah. Kenapa anjuran Rasulullah? Kita sebagai hamba Allah dan saya, kata Rasulullah, menjadi hamba yang paling baik itu juga sholat dan tidur. Juga puasa dan tidak puasa. Jadi sholat tarawih itu tetap dikategorikan dalam bahasa Izzuddin bin Abdus Salam bid'ah hasanah, atau dalam Imam Syafi'i bid'ah hasanah, dalam Izzuddin bin Abdus Salam bid'ah mandubah, dalam bahasa Rasulullah itu sunnatan hasanatan. Tidak banyak yang membedakan ini. Kalau kita runtut dari bahasa-bahasa Rasulullah tidak pernah menyatakan bid'ah itu hasanah, tetapi dengan sunnah hasanah. Tapi para ulama setelahnya membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bahkan nanti ada bid'ah wajibah. Ini hanya masalah bahasa. Semoga tidak kita pahami yang keliru. Nggih, begitu. Masih ada, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keseharian kita ini kadang-kadang dihadapkan pada persoalan syubhatnya, antara halal dan haram. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ada seseorang, misalnya 1 Muharram, ada kegiatan yang itu ada door prize. Padahal ada yang ini ada sumbangan, tetapi ada yang tidak nyumbang. Tapi itu ada semacam door prize, itu kan hadiah. Itu apakah
termasuk judi. Nah, termasuk juga minuman. Minuman itu ada juga seperti badek. Nah, apakah ada ukuran asal tidak memabukkan, itu boleh. Nah, itu yang berkaitan dengan judi dan khamar. Bid'ah juga yang saya ketahui, ini diadakan pada seorang minim pengetahuan. Misalnya aja tadi disampaikan ada rukun. Misalnya wudhu itu kan ada rukun, kan tidak salah rukunnya ada 4. Tetapi di luar itu ditambah lagi. Nah, semacam begitu itu kita dihadapkan pada persoalan antara pengetahuan kita sedikit atau kurangnya kita atas hadis. Bagaimana keseharian kita dihadapkan kepada persoalan benar dan salah atau haram dan halal. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari 2 pertanyaan itu kita sebagai hamba Allah itu wajib berijtihad setiap saat. Berijtihad bukan menentukan hukumnya. Kita kalau hukumnya sudah taklid, ngikut ittiba kepada para ulama secara hukum. Tetapi secara menentukan hukum ini halal apa haram, itu kita sendiri punya kewajiban ijtihad. Contoh tadi ada door prize atau ada beli. Kalau beli ini nanti dapat kupon. Dari kupon ini kemudian dapat door prize. Ini pembeli tidak akan tahu hukumnya judi apa tidak judi. Taunya adalah kalau dia tanya kepada penjual sistemnya bagaimana. Kalau sistemnya dari uang pembelian katakan 1 juta, lalu diambil 50.000 dari 1 juta itu dikumpulkan untuk jadi door prize, maka itu murni judi. Tapi kalau uang 1 juta murni harga barang, ketika diakumulasikan dalam 1 tahun ketemu untung sekian, lalu diambil sekian persen dari keuntungan untuk promosi atau untuk iklan, nah ini lain lagi. Artinya ini benar-benar hadiah dari pemilik saham. Sangat tipis sekali. Sangat tipis. Yang tahu siapa? Manajemen. Yaitu pihak yang memanage jual beli tersebut. Atau acara tadi. Taunya itu memiliki hukum judi apa enggak, memang harus bertanya, kemudian kita berijtihad. Oh ini judi. Oh ini bukan judi. Maka kita sebagai hamba Allah setiap saat agar kita terhindar dari perbuatan haram, kita wajib berijtihad untuk menentukan perilakuku ini halal apa haram. Sama dengan wudhu. Wudhu itu kan rukunnya hanya niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki. Sebagian tidak memasukkan niat, maka 4. Kalau dikurkan kan 4. Nah, ada sunnahnya basuh kedua tangan, menghirup kumur-kumur, menghirup ke hidung, telinga, dan lain-lainnya sama tertib. Itu sunnahnya. Artinya, bagaimana kita kemudian agar tahu itu bagian dari rukun atau bukan rukun, sunnah atau bukan sunnah, makanya kemudian kita diwajibkan menuntut ilmu selama-lamanya. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau di awal waktu dia masuk Islam atau dia hijrah, kemudian belum tahu, boleh. Masih diberikan maaf, diberikan kesempatan. Tapi kalau sudah masuk Islamnya, apalagi sejak bayi, hijrahnya katakan masuk Islamnya sejak kecil, maka apalagi dia hidup di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para santri, saya kira kemudian dosanya ya ditanggung sendiri. Maka bagaimana kita agar tahu keseharian kita itu halal apa haram? Maka kita mencari ilmu. Sehingga setiap saat kita bisa berijtihad, ya Allah, apakah wuduku ini sudah benar? Apakah wuduku ini sudah sesuai dengan syariatmu ya Allah? Kenapa sholatku masih sulit khusyuk? Apa jangan-jangan
aku masih belum wudu sesuai dengan perintahmu. Yang sering terjadi bagi orang-orang pemula wudu, ngapunten, sikunya ndak basah. Padahal siku ini harus basah. Nah, ini juga kesalahan yang kalau dia tidak tahu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak tahu kemudian tidak pernah bertanya, hidup di tengah-tengah para santri, itu juga menjadi tanggungannya sendiri. Maka kewajiban kita menjadi seorang hamba tetap berijtihad untuk menentukan apakah perbuatan kita itu halal atau haram. Begitu. Sampun nggih? Nggih. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana من أهل العلم من أهل الخير ومن عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن أغنيائك الشاكرين ومن حملة القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.